Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Learn and Share channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi kisi-kisi kompetensi pedagogik untuk keguruan umum tentang teori belajar. Jadi teori belajar ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah behaviorisme, 2. Kognitivisme, 3. Konstruktivisme, 4. Nativisme, 5. Humanistik, dan yang terakhir adalah sibernetik. Nah, bagaimana sih cara membedakan 6 macam teori belajar ini? Yuk simak sama-sama ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk di teori belajar yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme. Jadi teori belajar behaviorisme itu biasanya disebut dengan teori belajar tingkah laku, di mana teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Jadi, semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Sebagai contoh dari teori belajar behaviorisme ini adalah antara lain, pada peserta didik yang belum dapat melakukan cara pembuatan larutan NaOH sebagaimana yang sudah diajarkan oleh seorang pendidiknya, meskipun si peserta didik sudah berusaha keras untuk mencoba melakukan pembuatan larutan NaOH dengan cara yang baik. Nah, di sini si pendidik pun telah mengajarkannya kepada peserta didik secara teliti. Akan tetapi, walaupun sudah diajarkan dengan baik, jika peserta didik tersebut belum dapat memahami atau membuat apa yang sudah diajarkan, maka ia pun belum bisa dianggap sudah belajar. Karena daripada itu, ia pun belum bisa menunjukkan sesuatu perubahan perbuatan yang dimana sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Kita lanjut ke teori belajar yang kedua, yaitu kognitivisme. Menurut Piaget, struktur kognitif atau skemata atau skema adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Sebagai contoh, untuk teori kognitivisme ini adalah pada tema keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, maka peserta didik diminta untuk mengamati pada keadaan alam seperti apa mereka tinggal. Lalu peserta didik diminta untuk menyebutkan mata pencaharian penduduk sekitarnya atau bahkan kedua orang tuanya. Dengan memberikan pemahaman berangkat dari pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, guru memberikan penguatan tentang tema yang sedang dibahas. Kita masuk di teori belajar yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Di mana konstruktivisme ini adalah belajar untuk menemukan atau learning by discovery. Di kelas, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Untuk contoh dari konstruktivisme ini adalah guru olahraga memberi contoh bagaimana cara menggiring dan menendang bola dengan baik, cara melakukan servis bola dalam permainan bola voli. Kemudian, guru biologi memberi contoh bagaimana memindahkan tanaman ke tempat yang lebih besar dan sebagainya. Jadi, tindakan mengamati dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya transaksi di pasar terkait pelajaran ekonomi atau IPS di SD dapat dipelajari siswa secara langsung atau dapat juga siswa mengamati secara tidak langsung kegiatan simulasi yang dilakukan teman sekelasnya atau melihat dari televisi, dari film video dan internet dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di teori belajar yang keempat, yaitu nativisme.
di mana nativisme ini maksudnya adalah belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD atau Language Acquisition Device yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia. Sebagai contoh untuk teori belajar nativisme ini adalah bila seorang anak lahir dari orang tua yang ahli dalam kesenian, maka sang anak dapat tumbuh dan berkembang melebihi kedua orang tuanya, tetapi ia juga hanya dapat tumbuh dan berkembang pada setengah dari kemampuan kedua orang tuanya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke teori belajar yang kelima, yaitu humanistik. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Oke teman-teman, sebagai contoh dari teori belajar humanistik ini adalah guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada para siswa untuk membaca sebuah novel. Ya, katakanlah misalnya tentang keberanian, sebuah novel perang. Melalui tugas itu, siswa-siswa tidak hanya diharapkan memahami isi bacaan tersebut dengan baik, tetapi juga memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik dengan jalan membahas pengertian-pengertian mereka sendiri mengenai keberanian dan rasa takut. Baiklah, kita masuk ke teori belajar yang terakhir, yaitu sibernetik. Belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Sebagai contoh, proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, kegiatan menelepon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah bisa kan membedakan 6 teori belajar ini? Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.